Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan praktikum dari monitoring CVP, di mana kepanjangan dari CVP ini adalah Central Venous Pressure, atau dalam bahasa Indonesianya ini merupakan tekanan vena sentral. Oke, pada gambar ini menunjukkan terkait dengan letak dari CVP, yaitu pada vena sentral, yaitu salah satunya ya ini gambarnya ini menunjukkan terkait dengan letak CVP pada vena subclavia. Oke, pada gambar selanjutnya ini menunjukkan terkait dengan alat-alat yang akan digunakan terkait dengan monitoring CVP. Nah, monitoring CVP ini merupakan salah satu praktikum yang ada pada mata kuliah keperawatan kritis. Monitoring CVP ini biasa kita jumpai pada pasien-pasien yang dirawat di ruang intensive care unit atau ICU. Oke, selanjutnya terkait dengan subtopik yang akan kita pelajari. Di antaranya yaitu yang pertama tentang pengertian dari monitoring CVP, yang kedua tujuan dari monitoring CVP, yang ketiga indikasi dari monitoring CVP, yang keempat adalah standar operasional prosedur dari monitoring CVP. Oke, selanjutnya yang pertama terkait dengan pengertian dari monitoring CVP. Sebelumnya kita perlu ketahui bersama CVP itu singkatan dari Central Venous Pressure, atau arti dalam bahasa Indonesianya yaitu tekanan vena sentral. Kemudian singkatan selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah CVC, di mana ini singkatan dari Central Venous Catheter, atau dalam arti bahasa Indonesianya adalah kateter vena sentral. Oke, ini pengertian dari monitoring atau pemantauan dari CVP adalah untuk mengukur tekanan vena sentral, di mana tekanan vena sentral ini menggambarkan preload ventrikel kanan atau tekanan akhir diastolik ventrikel kanan, sehingga dapat memberikan informasi tentang volume darah, gambaran ventrikel kanan, kemudian serta kapasitas dari vena. Oke, pada praktikum kali ini yang akan kita pelajari adalah monitoring CVP atau Central Venous Pressure, bukan terkait dengan pemasangan dari CVC atau pemasangan dari kateter vena sentral. Jadi kita hanya fokus di monitoring dari tekanan vena sentral saja, karena yang melakukan pemasangan CVC ini adalah pihak dari dokter yang bisa melaksanakan. Kemudian vena sentral ini diantaranya adalah vena jugularis interna yang berada di leher, kemudian vena subclavia, kemudian vena femoralis yang ada di daerah paha. Oke, ini anatomi dari vena jugularis interna. Itu yang berwarna biru ya. Kalau yang berwarna merah itu adalah arteri. Ini yang berada di bagian leher dari tubuh kita. Oke, dapat dilihat pada gambar ya. Oke, ini adalah gambaran vena jugularis interna yang terlihat pada tubuh manusia. Dapat dilihat pada gambar terkait dengan posisi dari vena jugularis interna yang ada di bagian lehernya kita ketika kita mau melakukan pemasangan dari CVC. Selanjutnya ini pendekatan dari pemasangan CVC yang perlu kita ketahui. Di antaranya ada pendekatan secara sentral,
atau di tengah, kemudian pendekatan secara anterior atau bagian depan, kemudian pendekatan secara posterior atau bagian belakang. Kemudian ini anatomi dari vena subclavia. Bisa dilihat yang berwarna biru di bagian ini, di bagian bawah dari bahu kita ya, bagian depan. Bisa dilihat ini pendekatannya ada yang pendekatan infraklavikular, kemudian ada pendekatan supraklavikular. Selanjutnya anatomi dari vena femoralis yang berada di paha dari tubuh kita, dapat dilihat pada gambar. Ini biasanya pada pasien-pasien yang melakukan hemodialisis. Oke, selanjutnya terkait dengan tujuan monitoring dari CVP, yaitu untuk menilai tingkat kegagalan sirkulasi yang disertai dari gambaran klinis pasien untuk menentukan besarnya tekanan dalam atrium kanan dan vena-vena sentral sebagai pedoman dalam melakukan atau menentukan jumlah cairan yang dibutuhkan oleh pasien yang gawat. Intinya untuk kita menentukan jumlah cairan kepada pasien yang entah itu dia kekurangan volume cairan ataupun dia kelebihan dari volume cairan pada pasien-pasien yang gawat. Oke, selanjutnya terkait dengan indikasi dari pemasangan CVP, yaitu terkait dengan indikasinya yang pertama pemberian antibiotik intravena jangka panjang, kemudian pemberian nutrisi parenteral jangka panjang, kemudian pada pasien kemoterapi, kemudian pemberian obat yang cenderung menyebabkan plebitis dalam vena perifer seperti kalsium klorid, kemoterapi, kemudian hipertonik salin, potasium klorid, amiodaron, dan yang selanjutnya pada pasien-pasien yang mengalami plasmaferesis, kemudian dialisis, kemudian transfusi darah berulang, kemudian kebutuhan akan akses intravena yang berulang atau terus-menerus, dan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan terapi intravena saat akses perifer tidak memungkinkan seperti darah, obat-obatan, dan rehidrasi. Oke, selanjutnya terkait dengan interpretasi dari nilai normal CVP menurut Gardner dan Woods, bahwasanya nilai normal CVP kisaran 3-8 cm H2O atau 2-6 mm Hg. Nah, kalau menurut Sutanto ini secara umum ya, biasa digunakan nilai normal CVP itu sekitar 4-10 mm Hg. Nah, ini untuk kategori dari penilaian CVP dikatakan nilainya rendah jika nilainya kurang dari 4 cm H2O. Kemudian dikatakan normal jika nilainya itu sama tadi menurut Sutanto ya, 4-10 cm H2O. Kemudian untuk nilai 10-15 cm H2O ini dikategorikan dengan nilai sedang. Nah, kalau lebih dari 15 itu dikategorikan dengan nilai tinggi. Oke, perbedaan dari penggunaan satuan yang kita gunakan antara cm H2O dan mm Hg itu berdasarkan dari penggunaan alat ukur yang kita gunakan. Jika kita menggunakan manometer, maka satuan yang kita gunakan adalah cm H2O. Dan jika kita menggunakan alat ukur transducer, kita akan menggunakan satuan yaitu mm Hg, seperti itu. Oke, jika nilai CVP yang kita ukur menurun dari nilai normal atau rendah, itu tadi yang kurang dari 4 ya. Ini pasien diindikasikan dia kekurangan cairan. Kemudian jika
hasil pengukuran CVP yang kita lakukan itu meningkat atau nilainya sedang atau nilainya tinggi, tadi lebih dari 10 ya, atau 15 tadi, lebih dari 15 ini. Kemudian itu dikategorikan bahwasanya pasien itu kelebihan cairan.